Masya Allah. Bagaimana tips mengatasi futur, Ustaz? Futur itu sudah loyo semangatnya. Nah, nggak punya semangat lagi untuk beramal, lebih lagi semangat untuk berislam. Nama ikhwan. Yang namanya futur ini sesuatu yang pasti akan menimpa setiap orang. Rasul mengatakan dalam sabdanya, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat. Setiap masa-masa semangat ada masa-masa jenuh, futur. Maka Rasul memberikan bimbingannya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang masa futurnya, masa jenuhnya masih kepada sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan hidayah taufik. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Namun barang siapa yang futurnya, jenuhnya tadi menuju kepada selain sunnahku, maka dia akan binasa. Futur terjerumus dalam perkara maksiat, binasa. Futur terjatuh dalam perkara penyimpangan bid'ah, binasa. Sehingga sefutur apapun, sejenuh apapun, tetap harus di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tipsnya bagaimana? Tipsnya barakallahu fikum, yang pertama ialah at-tafannun wat tanawwu' fil amal. Variasi dalam beramal. Dalam beramal soleh. Jangan monoton itu terus jenuh ya ikhwan. Barakallahu fikum, lagi semangat puasa terus, yang lainnya enggak. Loyo ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ada kalanya memang rutinitas ya ikhwan. Lagi punya planning untuk menghafal Quran, baca Al-Quran, menghafal, tahu-tahu jenuh. Maka diupayakan yang namanya tanawwu' fil amal, varian dalam perkara amal. Ada baca Al-Qurannya, ada sholatnya, ada puasanya, ada sedekahnya, ada ininya, ada itunya. Ketika antum jenuh di sebuah amal, antum pindah kepada amal yang lain yang termasuk amal saleh yang menyemangati antum. Jenuh menghafal Al-Quran, taruh sebentar, diganti membaca buku-buku yang lain yang bermanfaat, terutama buku-buku tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, sejarah para ulama Islam. Yang kedua, dengan cara mendatangi profil sosok-sosok, profil tokoh-tokoh yang bisa membuat hati kita tegar kembali. Dari kalangan para ulama, para masyayikh, para ustadz, para dai, orang-orang yang telah tua, yang dikenal selama ini tegar, kokoh keislamannya, dan bagus memberikan semacam petuah-petuah, wasiat-wasiat menyemangati orang-orang lain yang mengalami masa-masa jenuh. Itu dilakukan oleh para ulama kita. Disebutkan dalam tarjamah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang pentingnya sosok-sosok tokoh-tokoh alim ulama, para ustadz-ustadz, para dai-dai yang betul-betul bisa membuat semangat kembali kaum muslimin. Beliau mengatakan, beliau dan teman-teman yang lain pada masa itu, kalau kondisi kami sedang jenuh, sempit dadanya, sumpek hatinya, dunia terasa sempit padahal luas sekali kayak gini kan ya, sumpek, suntuk. Kami mendatangi majelisnya Syekhul Islam rahimahullah. Begitu kita datang ke tempatnya beliau, semata-mata memandang beliau, mendengarkan petuah-petuah beliau, wasiat-wasiat beliau, langsung plong. Yang tadinya sumpek, suntuk, buntu, tiba-tiba berubah menjadi plong. Dada kita menjadi tenang, plong, semangat kembali. Barakallahu fikum. Itu pentingnya ziaratul masyayikh wal ulama, menziarahi para masyayikh dan para ulama, menziarahi para du'at ila Allah, para asatidzah. Barakallahu fikum, untuk mendapatkan petuah-petuah, ujangan-ujangan ceramah rohani yang menyemangatkan kita kembali. Barakallahu fikum. Yang ketiga, barakallahu fikum, ialah
bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang punya semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, nanti antum insyaallah akan ketularan semangatnya tadi. Barakallahu fikum. Lagi jenuh, lagi suntuk, adalah. Jangan kemana-mana. Datang aja kepada ikhwan-ikhwan, teman-teman yang dikenal bagus dan soleh. Udah sama mereka, bergaul dengan mereka, kemana-mana sama mereka, gitu. Nanti antum akan diingatkan selalu akan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi loyo suntuk. Ya Allah ya akhirkum. Ayo, panggil mana? Ayo, taklim. Ya Allah, datanglah kita orang. Diajak. Kenapa? Akhirnya tersemangati sebagaimana mereka. Dan yang ketiga, yang berikutnya, ikhwan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan kejenuhan kepada kita dan memberikan semangat kepada kita semua. Sedikit pun jangan sampai mengobati kejenuhan dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah.